dramaturgi itu ya panggung depan panggung belakang itu sering Bapak Ibu menemukan di dunia politik. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lek di dunia politik lek ngomong koyok yo tibake, wah ini perlu Bapak Ibu harus bisa memilih orang yang terbaik yang mewakili Bapak Ibu. Lek di pinggir jalan raya ada banner-banner ketoke alim, pakai songkok, pakai surban, ketika mau ada pencalekan, ketika ada calon kepala daerah. Tapi lek mari pemilu, wah korupsi, wah bahaya ini. Mungkin kalau berbicara korupsi langsung Bapak Ibu teringat pada akhir September awal Agustus kemarin. Dan keimanannya itu sulit untuk mengakui bagaimana keberadaan Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Tetapi paman Nabi sangat membantu perjuangan Islam, perjuangan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi Allah terakhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu takiyah. Nah, saya akan bergeser lagi dengan sebuah keilmuan yang duniawi. Kalau di kelas kami, maksudnya kelas kami itu kampus saya, khususnya program studi saya, sosiologi, itu di sana dikenal dengan teori dramaturgi. Wah, apa itu teori dramaturgi itu? Teori dramaturgi itu adalah panggung depannya berbeda dengan panggung belakangnya. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Misalkan, ayo pengajian Ahad pagi di embun pagi, ngomongnya koyok yo, tapi tekan doto, leh uang itu yang ditawang iku mang. Ayo pengajian Ahad pagi, insya Allah dapat saudara yang banyak. Tibain yang kini malah mencari musuh. Ono saudara yang pakai baju putih dikatakan, wong Ahad pagi kok baju putih, koyo arep Jumatan wae. Wah. Ono sing pakai kopiah, wong Ahad pagi kok pakai kopiah, koyo arep lebaran wae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita hari ini membicarakan berbohong, itu kita akan membedakan dengan takiyah, dengan dramaturgi. Yang intinya akhirnya semuanya adalah lawan dari as-sidik, kejujuran. Jadi lawan dari kalimat-kalimat yang bagus, al-amin, kebenaran. Sehingga kalau kita kupas, pertama, kebohongan yang lawan dari asidik tadi, kalau kita mengambil referensi Al-Quran, maka langsung disinggung di surah Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajatanibu rijsa minal authan wajatanibu qaula zur. Maka jauhilah hal-hal yang ada hubungannya dengan najis dan jauhkanlah perkataan yang dusta. Para jamaah, Al-Hajj ayat 30 ini
memerintahkan kepada kita untuk menjauhi kebohongan. Karena bohong itu berdusta. Ayo ngoten. Bohong niku berdusta napa mboten? Ayo. Tirose mau demi kebaikan. Jadi di An-Nahl ayat 30 tadi, maka bagaimanapun kebohongan itu mengarah kepada dusta. Dan hal ini dilanjutkan juga di surah lainnya, yaitu An-Nahl. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya Allah menyadarkan terhadap orang-orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda Allah dan mereka adalah para pembohong besar. Ini hubungannya ayat An-Nahl ayat 105 ini, Allah ada mereka adalah pembohong. Itu hubungannya dengan ketika pertama kali Rasulullah atau ketika Rasulullah mengajak umat untuk masuk Islam. Ketika Bapak Ibu pernah belajar sejarah tentang atau pertama kali turun Iqra Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra barabbukal akram dan selanjutnya. Itu kan banyak orang yang tidak percaya terkait dengan 5 ayat tersebut. Orang-orang Quraisy tidak percaya terhadap Muhammad yang tidak bisa baca tulis kemudian menyampaikan ajaran dari langit, dari Allah, dan itu dikatakan diklaim bahwa sebuah kebenaran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apapun dengan nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah pencipta kita semuanya. Intinya bahwa pada ayat pertama itu memerintahkan kepada kita bahwa semuanya harus kita baca dengan Sang Pencipta, hadirnya Sang Pencipta, Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Beliau, Allah, telah menciptakan manusia dan selanjutnya. Intinya, orang ketika disampaikan Al-Alaq ini tidak percaya, kok bisa? Itu adalah ayat suci. Itu kan bahasa ajam, bahasa yang sepertinya dibuat-buat oleh Muhammad, bukan bahasa Arab. Padahal kalau dipahami pada waktu itu, Rasulullah Muhammad, hai Muhammad, kamu kan tidak bisa baca tulis. Bagaimana kami harus percaya? Disinilah kemudian langsung disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di An-Nahl 105, wa ulaika humul kadzibun. Intinya adalah Allah menyadarkan terhadap orang-orang yang tidak percaya kehadiran Muhammad sebagai Rasul Allah, Al-Alaq sebagai surah atau ayat dari Allah. Mungkin Bapak Ibu, seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, jenengan percatus napa mboten pada waktu ayat itu disampaikan? Halo, percatus napa mboten? Terus saya ngajeng kira-kira ya percaya. Mungkin seperti kita Bapak Ibu pada saat ini ya,
Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sarjana S1, ada yang sarjana S2, ada yang lulus SMA. Ngerti-ngerti, ono bocah nggak pernah belajar baca tulis, kemudian iki lho ayat saking Allah. Kira-kira percaya napa mboten? Mboten. Sekolah ora. Itulah kemungkinan yang terjadi dengan kita semuanya. Jadi kalau perspektifnya itu adalah kita saat ini yang menjadi umat muslim, mungkin kita langsung percaya karena kita sudah disampaikan oleh guru-guru ustadz-ustadz kita dahulu bahwa Muhammad adalah Rasul dan Nabi Allah terakhir dan kita harus mengikuti ajaran Muhammad yang sebetulnya itu adalah ajaran dari Allah. Ya, kita mengikuti, menerima karena sudah ada yang menyampaikan sebelumnya. Hanya saja berat bagi kita seandainya kita pertama kali mendengar Rasulullah Muhammad menyampaikan dan kemudian Muhammad itu lo nggak pernah belajar. Kok ceramahnya yang aku? Dia itu lo umi, tidak bisa baca dan tulis. Kok iso menyampaikan risalah Allah? Subhanallah. Itulah pilihan Allah yang selanjutnya menjadi panutan kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah saya katakan tadi berbohong yang awalnya kita mengatakan itu berboleh, tapi pada perjalanannya ketika melihat An-Nahl 105, kemudian Al-Hajj 30, itu sebetulnya tidak boleh. Tapi sebetulnya kalau kita berpatokan pada salah satu hadis ayatul munafiki talatun. Masih ingat nggih apalane awake dhewe nika? Wekdal pelajaran teng madrasah napa teman nika? Madrasah nggih. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berdusta. Wonten napa mboten tanggane sampean niku sing berbicara berdusta? Wah, iku bahaya itu. Enggak bahaya toh. Ngomong kok berdusta. Memang ini ringan diucapkan, tetapi kalau terjadi pada diri kita membahayakan. Misalkan, hei kalau digoleki bapak atau digoleki Pak D, padahal bapak atau Pak D tidak menyampaikan mencari. Kemudian yang bersangkutan, bapak atau Pak D, kula dipadosi toh? Enggak ki. Minimal kan sakit hati. Meskipun bapak kemudian menyapa enggak kok le, atau Pak D enggak oleh, tapi kan minimal sakit hati. Karena dia merasa pasti ada sesuatu ketika dicari oleh bapak atau Pak D. Minimal akan arep dikai sangu minimal. Jika berjanji ia ingkar. Ayo sesuk Ahad pagi, ndek mun pagi. Tekon doto. Bus. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berjanji di Ahad pagi itu menyenangkan. Karena apa? Bertemu saudara-saudara kita yang seandainya kita tidak hadir di sini, nggih mboten kepanggih lho. Nggih toh? Kita menjadi umur yang panjang. Rasanya ya Allah, wis sak bulan ra ketemu, sak minggu ra ketemu. Padahal kalau sak minggu itu hitung-hitungan detik, 1 hari aja 24 jam.
1 jam aja 60 detik, 60 menit. 1 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? Wah, pinter. Ketika dikalikan, nggak taunya 1 hari itu sudah lebih dari 100 detik, nggih. Apalagi 1 minggu. Sehingga sebetulnya ketika kita janjian dan tidak ditepati untuk hadir di sini juga, ya itulah dikatakan pahala kita lebih panjang. Semakin bersilaturahmi. Akad pagi sebagai silaturahmi itu menjadi umur yang panjang. Dan selanjutnya, jika dipercaya ia berkhianat. Ini yang paling bahaya. Diberi kepercayaan untuk menjaga adiknya, malahan adiknya ditinggalkan. Akhirnya adike nangis terus. Diberi kepercayaan untuk menjaga rumah prabon, tidak dilaksanakan. Akhirnya musuhan Mbak Ayu karo Adini. Bapak Ibu ngoten napa mboten? Ngoten napa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Karena kalau 3 hal itu terjadi pada kita, maka kita harus introspeksi. Maksudnya, setiap manusia ada kecenderungan untuk berdusta, untuk ingkar ketika berjanji, untuk tidak amanah. Kalau setan masuk ke dalam diri kita. Karena bisikan-bisikan itu berpotensi untuk membuat kita atau menjadikan kita itu tidak menjadi orang yang baik. Seperti Bapak Ibu ketika berjanji pada waktu kecil atau sampai sekarang, janji kita yang paling hebat itu bukan janji dengan Bapak, nggih. Bapak Ibu pernah janji dengan pasangan masing-masing untuk hidup setia. Halo, setia sampai mati? Pasti. Dan itu dijalani napa mboten? Insya Allah, wonten insya Allah. Padahal insya Allah, jika Allah mengizinkan, Allah pasti mengizinkan terhadap hambanya untuk membuat kebaikan. Apa itu adik-adik, karena belum berkeluarga tidak usah janji-janjian ya. Adik-adik, nggak usah janjian ya. Ada saatnya nanti janjian hidup ia sekata sampai mati. Sekarang belajar dulu ya. Oke, alhamdulillah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dewasa itu dulu juga pernah menjadi pelajar. Kalau pelajar itu tugasnya ya belajar. Nanti kalau sudah umur 25 mencari pasangan, 20, 24 mencari pasangan, dan kemudian berjanji untuk menjalankan menjadi umat Muhammad yang sempurna. Karena menikah itu adalah 50% kesempurnaan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu juga lupa janji terhadap rukun Islam kita. Jadi kalau kita menjadi Islam itu kan patuhan atau kepatuhan kita itu kan kepada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, ya selalu kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu selalu kita ucapkan setiap hari. Setiap hari kalau kita mengerjakan sholat. Tetapi janji kita yang terakhir nopo kepada diri kita, haji. Jadi haji, Bapak Ibu, haji itu adalah janji kita kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad yang sempurna. Bapak Ibu sampun haji nggih? Alhamdulillah yang sudah haji. Kalau yang belum haji,
minimal sudah ada niatan. Oh, daftar. Wah, langsung disambung nih loh. Daftar. Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu belum melaksanakan ibadah haji, maka keislaman Bapak Ibu itu belum sempurna. Sik gawing. Gawing ini apa? Kula gawing kalingan bahasa jedhe sok niku gawing. Meh. Bahasa kutu kulon. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, kita menjadi seorang muslim kalau ngomong syahadat sudah. Yang kedua, sholat insya Allah sampun nggih. Sing mburi kok muneng ya toh? Yang ketiga, zakat sampun apa boten? Minimal Bapak Ibu melaksanakan zakat fitrah nggih. Nggih. Adapun zakat mal tergantung pada yang nisab masing-masing. Yang keempat, puasa. Bapak Ibu setiap Ramadan tak puasa nggih? Alhamdulillah. Ini adalah hal yang sederhana dan seandainya kita lakukan menjaga kesehatan. Yang terakhir, haji. Apabila mampu. Wah, ini definisi mampu inilah yang kemudian kita cari. Sebetulnya mampu itu apa sih? Kemarin sampai tahun 2025 banyak orang yang sampun di atas 70-80 melakukan angel tapi tetap bersemangat untuk haji. Bahkan ada berangkat itu pun didorong pakai kursi roda. Tapi dalam hatinya, aku yo mampu. Para jamaah, itu tahun-tahun kemarin diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun pada perkembangan selanjutnya akan ada semacam kriteria tentang istitho'ah, mampu bagi orang-orang yang sepuh. Sepuh itu sebetulnya hanya umur nggih. Bapak Ibu ada yang umur 100 tahun apa mboten niki? Dereng. Dereng nggih. Kemarin tahun 2024 kalau 2024 itu ada yang 109 haji dan tidak pakai kursi roda. Ngertos danten Bapak Ibu? Wah, ngertos. Sederek, alhamdulillah. 109 tahun. Digrendeng katik kursi roda niku nggih mboten purun lho. Ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga itu jalan. Alhamdulillah. Seandainya itu terjadi pada kita, mungkin itu sebuah keberkahan rahmat Allah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, mari kita menjaga kesehatan kita. Makannya diatur supados tetap sehat. Kados Pak Maruto lho, sehat tenanan niku. Teng wingking Pak Maruto niku luar biasa niku haji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tentang umur. Umur itu hanya angka. 109 itu hanya angka. Kalau Bapak Ibu 109 itu memang sehat, maka tetap sehat. Tetapi kalau Bapak Ibu umur 50 boyok wis loro, wonten sing krasa napa mboten niki saya kata. Sikile wis niku wonten kewajiban untuk haji napa mboten? Itulah
perlunya menjaga kesehatan. Tetapi yang paling prinsip pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah haji itu merupakan kewajiban bagi kita bersama, rukun Islam yang terakhir. Bukan terminologi naik haji seperti yang kita bayangkan seakan-akan naik haji itu naik pesawat, bukan. Karena pada zaman Rasulullah, naik haji itu tidak naik pesawat, tetapi naik unta ataupun jalan kaki. Intinya adalah mampu menjalankan semua rukun, syarat wajib, syarat sah, dan kalau lebih baik sunah-sunahnya. Sehingga kita betul bisa menikmati, ngapain sih kita harus berhaji. Di sana kita dipertemukan umat muslim seluruh dunia. Coba bayangkan, di Musdalifah kita beratap langit di bawah bintang-bintang, bisa bermalam bersama-sama umat muslim sedunia tanpa pandang bulu apakah Bapak Ibu Presiden, apakah menteri, bupati, gubernur, petani, penjual kerupuk, penjual nasi pecel, tukang becak, podo kabeh. Intinya di hadapan Allah itu kita semuanya sama. Sehingga ini pesan yang disampaikan oleh panitia tadi, haji itu perlu disampaikan meskipun tadi temanya adalah berbohong, berbeda dengan takiyah, berbeda dengan dramaturgi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tema dusta yang ada hubungannya berbohong, itu ada 3 kategori. Dusta besar, dusta kecil, dusta putih, atau white lie. Loh, ono mana ya dusta kecil itu? Atau bahkan kalau dosa besar pasti kita paham semuanya. Pokoknya yang menyakitkan orang atau membuat permusuhan itu adalah pasti dosa besar. Tetapi kalau dusta kecil itu tidak hadir, biasanya tidak sengaja. Kalau yang kecil itu, yang putih, itu biasanya adalah digunakan untuk bagaimana, misalkan ada orang yang sedang bertengkar. Bapak Ibu pernah ningali orang bertengkar? Putra Bapak Ibu yang berdino tukaran ningali napa mboten? Mungkin cara untuk bisa sang anak itu menjadi rukun, waktu kalau anaknya masih kecil, yo engko tak juwiwiti ben kapok. Terus gayane Bapak Ibu njuwiwit tenan anake. Terus kemudian sang anak, "Uyuh, Ibu," menyatakan sakit. Itu ada sebetulnya berbohong kan? Halo. Bapak Ibu gayane ngantuk-ngantuk iki gayane berbohong napa mboten ta iki? Iya, aku lagi saya itu mendengarkan, tetapi ya supaya tidak terlihat sombong, saya agak ngantuk-ngantuk gitu loh. Menikmati semacam, karena memang sinar matahari yang hangat-hangat itu enak untuk dirasakan dan bisa membuat kita ngantuk. Itu pertanda Bapak Ibu sehat. Kalau ada pengajian kok rodok ngantuk-ngantuk, pertanda Bapak Ibu sehat. Mergane napa? Ini adalah rahmat Allah yang luar biasa, matahari ini yang di situ kalau kita mengenal semenjak kecil ada vitamin D-nya dan membuat tubuh kita sehat. Dan kita kalau menikmati betul-betul ya menjadi sehat. Kembali kepada tema. Jadi kalau ada yang bertengkar juga kadang-kadang kita menyampaikan,
Yo, mengko bagianmu tak kei sing luwih akeh. Engko sing adik tak kei luwih titik. Padahal itu digunakan bagaimana supaya kakak adik, apakah kakak adik yang kecil atau yang sudah besar, itu kemudian menjadi rukun. Kadang-kadang masalah warisan itu kan menjadi masalah nggih Bapak Ibu nggih. Nggih napa mboten? Awake dhewe iki ora melu golek bondone Bapak Ibu, tetapi lek wis Bapak Ibu ninggal, kadang-kadang harta benda yang ditinggalkan itu menjadi masalah. Biasanya kalau di Jetis, bagaimana cara pembagian waris itu biasanya menggunakan pola jasa lanang wedok podo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sing jawab kok kita ya hanya 20%, yang lainnya ini pripun niki. Nggih Bapak Ibu? Nggih. Tetapi kalau tidak bisa menyelesaikan, maka ya lek ngono menggunakan cara Islam. Perempuan itu separuh dari laki-laki. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Ustadz, mana yang boleh? Kedua-duanya boleh. Kesepakatan, antarodin, saling rela. Memang kalau cara Islam itu perempuan itu separuh. Hanya saja konteks waris pada waktu itu berbeda dengan saat ini. Kalau dahulu itu cenderung yang menjadi penanggung jawab keluarga yang bekerja itu hanya bapak. Pokoknya yang mempunyai kewajiban untuk bagaimana keluarga itu bisa hidup itu bapak. Tapi sakniki teng mriki bapak kali ibu luwih kathah ingkang pundi yang bekerja? Sama nggih. Nah, lek ngono kan sudah berbeda dengan konteks waris pertama dahulu, tetapi sekali lagi kita kalau tidak ada persamaan pemahaman maka kembali kepada konteks Islam. Laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Tetapi kalau bisa antarodin, ya padha wae nggak apa-apa wong Mbak Ayuku iku lho atau adikku wedok iku lho ya mempunyai bekti kepada orang tua. Mengapa harus berbeda? Itu digunakan untuk ini tadi kan cerita supaya bagaimana bisa rukun kakang adi terkait dengan waris dan lain sebagainya. Para jamaah embun pagi yang dimuliakan oleh Allah. Dampak negatif kebohongan itu ada beberapa hal. Pertama terkait dengan spiritual. Jadi rasane awake dhewe lek berbohong itu selalu merasa berdosa. Bapak Ibu pernah merasakan begitu? Halo. Pernah merasakan ngoten nggih? Lek berbohong meskipun yang tahu diri kita dengan Allah itu kita selalu merasa berdosa. Apa maneh berbohongnya kepada orang yang kita sayangi, kepada anak kita atau kepada keluarga kita. Kita selalu dihantui dosa. Maka dari itu hal ini dilarang. Yang kedua, dalam hal sosial kita akan menjadi masalah. Bapak Ibu menawi berbohong, tonggone awake dhewe muring-muring napa mboten? Halo. Akan hadir permusuhan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Ini membahayakan. Apa meneh wong lanang iku
ditakoni, wis mangan durung? Durung. Padahal nyeng warung. Jadi memang tetangga kita itu akan memberikan label negatif pada kita kalau kita suka berbohong. Wong kok ora dipercaya. Wong ngomong sore karo esuk kok beda. Tempe deli, saiki ngomong tempe, sesuk deli, ganti tempe, ganti deli maneh. Padahal tempe karo deli lek dipangan enak. Itu akan menjadi perbincangan di tetangga kita dan kita akan diberi label pembohong, menyakitkan. Dan yang ketiga adalah secara psikologis, orang yang berbohong itu selalu merasa dalam suasana gelisah. Apa maneh senengane ngrasani, weh mesti iku gelisah terus. Selalu tidak tenang. Sehingga dia mencari ketenangan. Seandainya kita tidak melakukan kebohongan, maka terhindar dari kegelisahan, merasa bersalah, merasa kemudian tetangga kita menjadi musuh. Para jamaah munpagi yang dimuliakan oleh Allah, itulah dampak-dampak negatif kalau kita suka berbohong. Bagaimana dengan takiyah? Bagaimana dengan dramaturgi tadi? Kalau takiyah itu berbeda dengan berbohong yang murni. Kalau takiyah yang diajarkan oleh Syiah itu memang lebih khusus pada dia berpura-pura untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman. Jadi al-yakinu fihi hukmun. Dalam sebuah keyakinan ada hukum di dalamnya, dan sebuah keyakinan dari kita masing-masing itu pasti kita manusia tidak bisa memaksakan seseorang untuk berpindah. Kalau memang dia Syiah dan kemudian kita ajak ke embun pagi untuk yang ke jalan yang benar, kemungkinan untuk mendapatkan hidayah tidak mudah. 1, 2, 3 kali ke embun pagi belum tentu langsung. Tapi kadang-kadang hidayah itu karena perilaku kita yang mengajak kebaikan kepada mereka atau yang berbaik-baik dengan mereka, kemudian mereka menjadi orang baik. Sehingga berhadapan dengan saudara kita yang Syiah, yang suka takiyah, ya kita berjalan alami saja. Tampilkan Muslim keislaman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sunni, sebagai kader Muhammadiyah, itu bisa menghadirkan kebaikan untuk saudara kita Syiah. Sekali lagi, Rasulullah saja kepada pamannya Ali bin Abi Thalib aja tidak mampu untuk mengajak. Mengapa? Ini hubungannya dengan hidayah Allah. Sehingga kita tidak bisa untuk sekali lagi memaksakan, ngajak sampai lambe doer pun nggak bisa. Karena memang itu adalah sebuah keyakinan yang lana a'malukum balakum a'malukum tadi. Hanya saja kalau berbicara yang ketiga, dramaturgi itu ya panggung depan panggung belakang itu sering Bapak Ibu menemukan di dunia politik. Ngoten nggih Bapak Ibu. Lek di dunia politik lek ngomong koyok yo tibake, wah ini perlu Bapak Ibu harus bisa memilih orang yang terbaik yang mewakili Bapak Ibu. Lek di pinggir jalan raya ada banner-banner ketoke alim, pakai songkok, pakai surban,
ketika mau ada pencalekan, ketika ada calon kepala daerah. Tapi lek mari pemilu, wah korupsi, wah bahaya ini. Mungkin kalau berbicara korupsi langsung Bapak Ibu teringat pada akhir September awal Agustus kemarin. Di sana banyak bakar membakar. Ada beberapa rumah yang dibakar. Halo. Ada beberapa anggota DPR yang dibakar. Rumahnya. Rumahnya. Kemudian di Kediri pun kantor DPR juga dibakar. Di Madiun juga dibakar. Di Makassar dan lain-lainnya sudah dibakar. Mengapa sih kok itu bisa terjadi? Sangkek pegeli. Jadi orang kalau pegel itu pegel sanes pegelinu loh ini ya. Pegel niku cegah. Cegah niku ya pegel. Galau. Iku sampai berani untuk membakar rumah, membakar kantor. Padahal kantor karo omahe lo nggak bersalah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Tapi kok dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kejadian yang kemarin mungkin kalau dijedes nggak terasa nggih. Ngertosi awake dhewe nduk TV atau ndek YouTube napa teng TikTok. Yang di kok bakar membakar. Sebetulnya itu adalah puncak kemangkelan, puncak kepegelan, dendam dari pemilih yang katanya akan menghadirkan program ABC tapi nggak taunya gara-gara menjadi anggota DPR atau menjadi pimpinan kemudian dia membangun rumahnya yang baik, indah, tetapi warga yang memilih dijarni, dibiarkan ditelantarkan. Dalan-dalane seelek-elek. Meskipun Bapak Ibu tidak semuanya loh niki nggih, ada yang baik. Anggota DPR sing apik nggih kathah. Bupati sing apik nggih kathah. Presiden sing apik nggih. Memang dari pemimpin itu abot Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu berat. Karena apa? Harus bisa menyenangkan semuanya. Yang mendukung harus senang, yang menjadi musuh harus senang juga. Jangan hanya yang mendukung yang disenangkan, karena nanti urusannya panjang. Itulah dramaturgi. Sekali lagi, dia kalau di panggung politik, nanti saya akan mensejahterakan, semuanya akan dapat pekerjaan, tidak ada orang yang tidak makan. Es kados jurkam ya niki nggih. Tapi lek pun rampung lali, lah ini yang membuat marahnya masyarakat. Jadi yang membakar kemarin sebetulnya salah. Tapi kita juga tidak menyalahkan begitu saja. Ya mereka memang kadung mangkel. Bapak ibu lek semangkel lek seragam nyopo bapak karo ibuke kan? Halo. Memang mangkel itu. Tapi nanti yang jadi kambing hitam yang disalahkan gara-gara setan nih. Aku menjadi tukaran karo bapak karo ibu. Ya tugasnya setan mulai dulu sampai sekarang itu memang menggoda bapak ibu. Bapak ibu mau digoda setan apa mboten? Lah niku sing penting kudu awake dhewe bisa membatasi, membentengi sehingga tidak diganggu oleh setan. Sehingga nanti sebetulnya ya setan itu memang tempatnya di neraka. Tetapi tidak usah aku iku marang seliro,
marang bapak, ibu, marang anak, itu karena dibisikin oleh setan. Ya memang tugas setan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah dramaturgi yang identik dengan politik. Tetapi sebetulnya dramaturgi, panggung depan, panggung belakang itu juga dalam kehidupan sosial yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu uang tidak, maksudnya 1 bulan itu gajinya hanya 1 juta atau 5 juta, itu nggak usah tuku mobil setiap tahun ganti. Halo, kredit itu pareng. Tapi mengapa sih kita harus sengsara? Gitu? Tidak ada yang orang yang kerja di bagian pengkreditan ya seneng Bapak Ibu kredit niku seneng. Karena itu yang bersangkutan bisa mendapatkan komisi, mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau setiap bulan kita harus dikejar-kejar dengan hutang, dan bahkan kita hampir setiap hari menutup rumah kita supaya tidak didatangi oleh petugas. Halo, luwih apik mboten usah kredit-kreditan. Ngoten nggih? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga sebetulnya kebohongan itu jelas hal yang dilarang oleh agama. Takiyah yang dilakukan oleh saudara kita Syiah itu sebetulnya atau pada dasarnya itu dilarang, tapi menjadi diperbolehkan dalam tanda kutip untuk kebaikan yang bersangkutan. Tetapi kalau kita sebagai warga Muhammadiyah, mengapa harus bertakiyah? Aku itu Muhammadiyah, ya ora apa-apa. Wong kita itu sekali lagi menghadirkan amal usaha itu juga tidak menutup mata kita, maksudnya tidak harus ditutupi. Suryamat itu adalah bukan milik Muhammadiyah. Orang sudah tahu Suryamat itu milik Muhammadiyah. Dan orang tahu bahwa Suryamat itu lebih mudah dari toko tetangga kita atau toko yang modern di samping itu. Jadi malah kita perlihatkan, oh Suryamat itu Muhammadiyah dan lebih murah. Kan ngoten. Begitu juga kepada kita tidak usah takut. Saya seorang Muslim, saya Muhammadiyah. Kalau memang ada kebaikan, maka akan menghadirkan kebaikan bagi kita bersama. Dan pada terakhir, sebelum saya tutup, selain berbicara kebohongan, takiyah, dan dramaturgi, Bapak Ibu tetap akan mempunyai hutang. Kok utang itu? Haji. Nggih. Halo. Bapak Ibu pengen haji napa mboten? Wekdal kula beberapa waktu yang lalu meminta Bapak Ibu mempunyai tabungan haji. Kelingan pesen kula. Sampun membuka buku tabungan haji. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai rekening tabungan haji, insya Allah dicatat oleh Allah. Dan insya Allah laisa lahul jaza ilal jannah. Syaratnya adalah serius. Meskipun setiap bulan kita nambahi rekeningnya hanya misalkan 100.000, 200.000, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Karena jamaah kami 2015 hanya sebagai penjual jajanan dan tidak bisa jalan saja, bisa haji. Tidak bisa jalan karena harus pakai kursi roda, dan dia di pasar lagi jualan jajanan, itu kemudian bisa haji. Panjenengan sehat walafiat, maka harus bisa haji dengan izin Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dengan cara itu kita menjadi umat Muhammad yang selamat di dunia dan di akhirat.
Semoga bermanfaat, semoga menjadi motivasi bagi kita. Sampaikanlah bahwa kita adalah warga muslim yang baik dan berorganisasi di Muhammadiyah, maka insya Allah akan menjadi ikilu Muhammadiyah yang mempunyai amal usaha, mempunyai toko-toko, mempunyai rumah sakit, mempunyai perguruan tinggi, mempunyai pondok, pesantren, sebagaimana yang kita tempati saat ini, insya Allah mengantar kita kepada kehidupan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.